Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben yang diadakan oleh komunitas PPC. Tiada menyan yang tak retak. Nah, pada malam hari ini Om Ben akan meneruskan pembahasan video sebelumnya ya. Jadi teman-teman jangan lupa selalu subscribe, nyalakan lonceng, like video ini dan share ke teman-teman yang lain supaya banyak teman-teman yang lain yang diberkati juga. Nah, kalau teman-teman pengen ngerti video apa yang Om Ben bahas sebelumnya, bisa lihat di komunitas PPC di channel ini. Teman-teman lihat yang judulnya Bandar berkata barang-barang gue, suka-suka gue ya, seperti itu. Oke, malam hari ini kita mulai. Jangan lupa seperti biasa Om Ben selalu jelaskan, kalau kalian pengen join dengan komunitas PPC, ada grup Telegram yang di para pencari cuan. Saya selalu sertakan link dalam detail video yang saya posting setiap kali ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa klik di sana supaya tidak bingung karena ada grup palsu juga. Jadi berhati-hati ya para pencari cuan. Tidak ada double N, tidak ada angka 1 dan lain sebagainya di belakangnya ya. Juga bisa follow Instagramnya kita dan tentunya channel ini. Ya, selanjutnya kalau teman-teman pengen ngerti, di PPC kita mengedukasi trader, ada grup yang berbayar, yang premium, di mana lebih intensif untuk edukasinya, ada paket put dan lain sebagainya. Dan tentu saja Om Ben selalu ingatkan bahwa PPC tidak menerima tanam duit, investasi, ataupun yang disebut dengan mopit dan lain sebagainya. Om Ben tidak pernah menawarkan hal itu ya. Jadi PPC juga tidak pernah menawarkan hal itu. Jadi waspada penipuan yang mengatasnamakan para pencari cuan, karena kita hanya menerima pembayaran edukasi melalui Bank BCA 10 digit rekening ya, rekening tabungan 10 digit 1170982414 seperti yang teman-teman lihat di sini ya, yang Ben kotakin di sini ya. Jadi hanya rekening ini saja, hati-hati karena ada grup palsu yang menawarkan penanaman modal dengan profit yang tidak masuk akal seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa cek di grup ini ya. Kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Judulnya adalah MSCI Rebalancing Effect, lanjut ambiar atau membal. Jadi Om Ben secara singkat ya, di video sebelumnya Om Ben menjelaskan bagaimana kemarin hari Jumat terjadi hal-hal yang luar biasa selama pre-closing. Jadi ada saham yang ditarik ke bawah, ada saham yang ditarik ke atas seperti itu. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan bagi para teman-teman ya. Karena itu pada malam hari ini Om Ben akan coba bahas dan juga dari teman-teman yang komen yang di video sebelumnya, saham-sahamnya akan Om Ben bahas di sini ya. Oke, kita mulai. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini jika berguna buat kalian. Kita mulai ya. Nah, sebelumnya hari ini juga Om Ben menerima banyak pertanyaan tentang bagaimana pengaruh kerusuhan yang ada di Amerika dengan bursa kita. Seperti itu ya. Jadi ada kasus soal pembunuhan seorang kulit hitam bernama George Floyd. Lalu itu menjadi sebuah demonstrasi, memicu demonstrasi yang besar karena masalah rasis dan lain sebagainya ya. Jadi dan sampai terjadi demonstrasi di Gedung Putih di Amerika seperti itu, di pusat pemerintahannya. Nah, apakah dampaknya? Sebenarnya kalau kita lihat, ini adalah, kalian lihat di screen, ini adalah chart dari Dow Jones, bursa indeks Amerika ya, indeks Amerika DOW ya. Jadi kemarin memang pada perdagangan hari Jumat sudah mulai terlihat volatilitasnya ya, dimana kejadian dari George Floyd ini sudah mulai beberapa hari yang lalu. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini yang Om Ben lingkari, ini adalah respon market terhadap apa yang terjadi di Amerika. Jadi memang sempat harganya naik ke atas lalu dibanting ke bawah. Tapi yang perlu diwaspadai seperti ini. Om Ben selalu analisanya berdasarkan teknikal. Tapi Om Ben juga tidak akan mengabaikan berita-berita yang ada di luar sana sebagai bahan pertimbangan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini saya turunkan. Kalau kita lihat di sini ya, garis 2 yang warna magenta ini adalah
garis support dan resisten tepat ada di gap yang pernah dibuat oleh DOW sebelumnya ya, waktu turun membuat gap. Jadi gap itu menjadikan sebuah support atau resist yang cukup kuat bagi DOW saat ini ya. Jadi kita lihat. Jadi kesimpulannya dari teman-teman yang bertanya pada Om Ben hari ini, bagaimanakah DOW Amerika, bagaimana hubungan dengan Indonesia, seperti itu ya. Jadi selama DOW tidak turun dari 24.990 sesuai dengan chart ini, so far menurut saya, menurut Om Ben masih aman ya, karena ini dua garis ini membentuk support yang sangat kuat buat DOW, dan terbukti sudah 2 kali diuji ya, 2 kali diuji dan selalu kembali berakhir di atas supportnya ya. Jadi support yang di atas itu 259, yang bawah 24991 seperti itu. Nah, idealnya kalau sebuah saham apalagi membentuk pola seperti ini, candle seperti ini, peluangnya adalah melanjutkan kenaikan ke atas. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia akan membuat pola seperti ini. Dia turun, dia memantul ke atas seperti itu. Ya. Tapi seperti yang Om Ben ajarkan, kita harus waspada dengan segala sesuatu yang terjadi. Bagaimana jika dia memang turun ke sini? Ya. Jebol ke bawah. Ya. Jadi perlu diwaspadai ketika bursa Indonesia hari Senin libur ya, karena tanggal merah, tapi di Amerika tidak libur. Jadi kita bisa melihat bagaimana respon market yang terjadi pada hari Senin ya. Senin malam DOW buka, kita akan melihat bagaimana responnya. Mungkin Senin pagi juga sudah terlihat dari futuresnya DOW, kita bisa pantau di situ. Tetap ya, selama tidak turun dari ini 25990, Om Ben rasa untuk DOW akan tetap naik ke atas ya. Jadi seberapa sih besar pengaruh DOW buat bursa kita? Saya rasa sangat besar sekali, karena pengaruh global itu besar, regional akhirnya ikut, Asia ikut ya, Singapura, Jepang, Korea, Hong Kong ikut semua, dan itu berdampak buat Indonesia ya. Jadi selama DOW tidak turun dari gapnya ini, saya rasa cukup aman ya. Lalu bagaimana dengan IHSG? IHSG pada perdagangan terakhir di bulan Mei kemarin ya, berhasil break di atas garis resistnya ya, yang selama ini gagal break ini sekali, ini tidak sampai, lalu ini berhasil dia naik ke atas, ditopang dengan volume yang cukup besar, walaupun memang masih perlu dibuktikan konsistennya, karena kemarin akhir bulan bisa jadi terjadi Windows dressing akhir bulan dan lain sebagainya, apalagi ada MSCI rebalancing ya, jadi akan membuat volume sangat besar sekali ya. Jadi selama IHSG tutup di atas 4746, berada di atas, saya rasa IHSG akan melanjutkan penguatan ke ini ya, ke support ini 4975 seperti itu ya. Jadi perlu waspada kalau dia balik ke bawah, jadi kalian harus mulai hati-hati ya. Ini masa, Om Ben sekali lagi ingatkan, ini masa dimana yang ekonomi tidak menentu, ada krisis COVID-19 juga tidak menentu, ini masih belum jelas selesainya kapan. Buat para trader maupun investor, Om Ben sarankan miliki trading plan yang baik, miliki disiplin yang baik ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi ada yang menanyakan bagaimana saham S. Karena saham S kemarin memang closing sempat ditarik, tapi jauh sebelumnya memang S ini di sistemnya PPC yang di boot itu sudah muncul sinyal buy sejak di harga 1400 ya. Ini sudah muncul sinyal buy, artinya memang ini saham sudah memiliki potensi naik. Bahkan rekomendasi PPC sendiri itu kita mulai mengumpulkan di harga 1340 sampai 1360 ya. PPC mulai collect 1340 sampai 1360. Jadi teman-teman banyak member-member PPC yang premium sudah ada mentoring di sana, ada tim yang memberikan stock pick bahwa S ini menarik, sudah muncul sinyal buy dari awal. Sepertinya seperti itu ya.
Jadi di 13.40 13.60. Sekarang bertengger di 15.55 ya, seperti itu. Secara sinyal buy dari bot sudah muncul, dari baik versi PPC pun juga sudah muncul ya secara manual seperti itu. Kemudian untuk MA-nya, nah di sini MA-nya sangat jelas terlihat bahwa berada di atas MA 10 ya, di atas MA 100 dan di atas MA 50. Ini indikasi yang sangat baik sekali ya. Jadi ini tinggal menunggu urut aja MA 10, 50, 100 baru 200 seperti itu ya. Ini potensinya masih ada ke atas. Nah, lalu bagaimana secara support dan resisten? Oke, secara support kemarin tepat dengan tarikan yang luar biasa di akhir sesi menembus 15.50 ya. Ini supportnya 15.50 garis ini. Supportnya dia bisa menembus. Pertanyaannya adalah apakah besok kuat? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang sudah punya, seperti Om Ben ingatkan, tinggal pasang trailing stop aja ya. Kita tradingnya trading santuy ya, cuan santuy ya, santai dengan momentum. Selama momentumnya masih ada, kita bisa keep. Karena ini memang membentuk pola uptrend yang bagus sekali untuk ACE ya. Dengan target memang di area ini ya targetnya 1720. Cuman untuk perjalanan ke sana pasti ada yang namanya koreksi-koreksi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Om Ben selalu sarankan kalau belum punya jangan pernah kejar di atas dengan market yang seperti ini. Dampaknya akan biasanya sangkut kalau ada bantingan. Tapi misalnya kalian mau berani ambil risiko untuk kejar atas, Om Ben sarankan maksimal beli 20%, maksimal 20% dari porsi dari saham tersebut. Jadi misalnya S besok naik ke atas lagi dan bertahan di atas 15.50, kalian boleh HK tapi maksimal 20% saja. Ingat resikonya ada di 1465 ya. Karena dia belum pernah menguji dari ini resistnya ini ya. Nanti dia akan menguji kembali, kalau kuat memang akan lanjut seperti itu ya. Jadi hati-hati teman-teman untuk S. Jadi S memang secara teknikal itu sangat bagus sekali ya. Secara teknikal sangat bagus sekali, bandarnya juga kolek di S. Kemudian sangat berikutnya yang dipertanyakan adalah Unilever. Unilever kemarin dibanting. Unilever secara sistem sinyal memang sudah ada peringatan ya, sinyal sell di sini. Ya di 8.200-an itu sudah ada peringatan dari bot PPC. Lalu bagaimana dengan MA-nya? Ya, MA-nya masih ada MMA 100 di 7.600 dan MA 50 di 7.367. MA 10-nya jauh di atas di 8.200. Artinya saham ini memang sedang mengalami yang namanya koreksi. Ya, sedang mengalami yang namanya koreksi seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah ini koreksi sehat atau memang ini bandarnya lagi buang barang? Pertanyaannya seperti itu. Mari kita lihat di chart support resisten. Nah, menurut Om Ben buat yang belum punya, kalian sangat bersyukur kalau bisa memantau saham Unilever ini. Ya, jadi Unilever ini ada support di area 7.600 dan 7725 ya. Ada dua ini ya. Ada dua ini. Nah, kemudian juga ada yang namanya support psikologisnya di 7.500 untuk Unilever. Jadi kalau kalian mau masuk bisa antri di sini 7.500 sampai 7.700. Ya, ini antrian Unilever. Jangan sampai dia jebol area ini ya. Kalau dia turun dari 7.500 dan tidak kembali ke atas, itu akan sangat berat sekali buat Unilever untuk melanjutkan kenaikannya. Karena memang secara trennya ini memang bagus sekali Unilever. Terlihat dia membentuk pola seperti ini. Ya, ini memang dia harus seperti itu ya. Jadi buat teman-teman ini memang potensinya bagus sekali Unilever. Dia membentuk sebuah pola uptrend seperti itu. Hanya syaratnya tidak boleh jebol dari 7.500 ke bawah untuk closingannya ya, closingan harian. Karena misal dia jebol ke bawah, jebol ke angka 7.000 akan sangat berat dan berubah pola untuk naik ya. Jadi teman-teman yang belum punya bisa pasang area buy seperti itu. Teman-teman yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss, atur manajemen keuangannya ya. Kalau kalian mau investor ya silahkan.
ini saham yang cukup bagus, tapi Om Ben tidak akan membahas secara fundamental karena Om Ben juga tidak expert di sana. Om Ben lebih berpikir ke arah bandarmologi dan teknikal analisanya, seperti itu ya. Itu untuk Unilever. Jadi Unilever masih menarik sejauh ini selama tidak jebol dari 7.500. Bagaimana dengan Bank BCA? Bank BCA ini juga fenomenal ya. Jadi sudah muncul sinyal buy di sini 3 hari yang lalu seperti itu. Sudah di sistem sudah muncul sinyal buy ya. Ketika dia jebol ke breakout dari 24.000. Secara MA pun dia di atas MA 10 dan MA 50-nya. Jadi sekarang posisinya berada di area MA 50 ya. Semoga Om Ben harap saham ini bisa kuat supaya dia bisa menaikkan ke MA 100-nya. Seperti itu ya. Bagaimana dengan support dan resistennya? Nah, support resistennya ini ada area support di 25.700 seperti itu ya, di 25.700. Lalu ada trendline-nya di 24.900 ya, dan trendline. Saran saya untuk BBCA ini memang masih cukup menarik, cuman harus diwaspadai ya. Saham banking ini ngeri-ngeri sedap. Jadi buat yang belum punya, saya rasa harus atur kalau mau masuk ya. Kembali seperti Unilever, kalian atur pelor kalian, jaga di support-supportnya. Yang pasti 24.000 ini krusial ya. 24.000 ini krusial. Kalau ini sampai jebol ke bawah ya akan ada koreksi ya, lumayan koreksinya. Seperti itu untuk Bank BCA. Nah, ICBP ini juga ditanyakan di komen. Jadi Om Ben akan bahas ICBP ini seperti yang kita ketahui sempat ARB 2 kali ya. Ini ARB 2 kali, dia turun 2 kali, lalu yang ketiga ini sempat sentuh ARB dan memantul. Tapi candle berikutnya membentuk seperti ini. Jadi membentuk candle bearish seperti itu ya. Artinya memang secara candlestick jelas memang ini melanjutkan penurunannya seperti itu. Nah, MA-nya juga jelas terlihat ya. Dia terlihat sekali bahwa ICBP ini dari awal sini sudah tidak bisa nembus MA 50 berapa kali ini? 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali retest MA 50 ya, sekitar 7 kali nih Om Ben lihat dari chart, minimal 7 kali. Nah, saham ini makanya Om Ben kemarin bilang sebelum terjadi akuisisi sebenarnya, kalau kalian memang memperhatikan polanya, ini saham ini memang tidak kuat naik seperti itu ya. Secara MA kita lihat dia tidak berhasil nembus di MA 50-nya, tapi masih berkutat di MA 10. Nah, akan sangat baik sekali buat ICBP ini seandainya kemarin bisa nembus MA 50-nya, karena dia sudah retestingnya sampai 7 kali ya, yang kita lihat di chart ini. Jadi ini memang dia akhirnya tidak kuat naik ke atas, tidak kuat nembus resist, akhirnya jebol ke bawah tentunya ya. Itu secara MA-nya. Jadi secara MA jelas sekali bahwa ini memasuki pola koreksi ya, pola bearish ya untuk ICBP. Lalu bagaimana dengan support resisten? Ya, ICBP kali ini berada di area supportnya. Area support 8.125. Di bawahnya kalau dicari secara Fibonacci, tadi Om Ben sempat lihat itu di area 6.700 ya. Di area 6.700 itu support berikutnya. Jadi Om Ben sih untuk di grup PPC tidak menyarankan untuk mengambil ICBP dulu ya sementara. Jadi buat kalian yang sudah punya, hati-hati, lebih baik fast trade aja. Kalau kalian mau hold ya silahkan, tapi ingat risknya cukup besar karena ini saham masih ngeloyor ke bawah, seperti itu aja. Kalau mau secara bahas secara investnya dan lain sebagainya itu silahkan sah-sah saja. Tapi buat pribadi Om Ben tidak merekomendasikan saham ICBP untuk saat ini. Oke, lanjut saham Pawon. Saham Pawon juga dibanting ya, kita lihat saham Pawon. Nah, kemarin juga sudah muncul sinyal sell, artinya sudah ada warning dari sistem bahwa ini memang harus hati-hati dengan saham ini ya. Seperti itu. Untuk MA-nya juga dia tertahan di MA 10 dan MA 50. Kita lihat ini tepat ya. Kita lihat ya, ini ya. MA 50 dan MA 10-nya sangat dekat sekali. Seperti itu. Jadi ini saham ini sedang berada juga di dalam posisi
supportnya. Cuman kalau dilihat dari candlenya ini memang sangat rawan sekali untuk yang namanya koreksi seperti itu, apalagi didukung dengan volume besar ya. Oke, untuk support resistennya kalau jebol dari 364, sudah jebol ternyata ya, sudah jebol dari support. Ini supportnya sebenarnya sudah jebol, berarti akan jadi resist seperti itu ya. Areanya ada di 326 support berikutnya. Ini harus hati-hati saham ini karena buangan cukup besar, sedangkan bandar nggak ada yang mau nampung seperti itu ya. Kalau diperhatikan untuk prosumernya seperti itu. Nah, kemudian Jasa Marga. Jasa Marga ini juga sama dibanting karena MSCI juga ya. Seperti itu. Jadi ada buangan yang cukup besar, akhirnya memang jebol semua ini. Kita lihat MA10-nya jebol, masih ada MA50 di 3100 seperti itu ya. Jadi karena buangannya sangat besar juga, volumenya dilihat ini volumenya sangat besar sekali. Jadi otomatis saham ini juga harus hati-hati. Tapi ada yang menarik di saham ini. Kalau Om Ben perhatikan kemarin, untuk saham MSCI itu yang dibanting kemarin, ada di video sebelumnya Om Ben jelaskan ada beberapa saham. Tapi yang masih menarik menurut Om Ben itu ada dua, yaitu JSMR dan PTBA. Nah, JSMR ini kenapa menarik? Karena waktu pre-close di kamar gelap itu dibanting, dia overnya cukup besar sekali. Sekitar puluhan miliar, kalau tidak salah lebih dari 20 miliar waktu itu secara nominal. Tapi yang luar biasa adalah ada broker PD itu yang makan sekitar 18 miliar lebih. Jadi Om Ben belum sempat hitung, tapi kemarin Om Ben hitung sekilas sekitar 16 sampai 18 miliar. Kemudian akhirnya closing di bid yang cukup tebal ya. Jadi Om Ben mau bilang paling gampangannya untuk JSMR ini sedang mengalami ganti sopir seperti itu ya. Sopirnya sedang ganti. Masih menarik karena apa? Karena ada yang nada ya, yang nada dalam jumlah besar. Om Ben pikir ini bukan retail biasa, karena kalau retail biasa Om Ben rasa kok tidak akan berani menghaka segitu banyaknya ya, segitu banyaknya dihabisin overnya, kemudian ditebelin jadi bid seperti itu. Jadi ini memang ada kepentingan, dan bandar yang membuangnya tidak membanting lagi seperti itu ya. Jadi nah itu secara yang Om Ben perhatikan lewat Broksum ya dan transaksinya. Kemudian untuk support resistennya jelas sekali di sini sudah jebol dari 3660. Nah, seandainya besok JSMR bisa kembali ke atas 3660, itu konfirmasi bahwa JSMR itu memang ganti bandar, dan bandarnya sudah melakukan aksi akumulasi yang baik sehingga harganya pun dikerek naik seperti itu ya. Jadi tapi skenario kedua, kalau dia gagal naik dia akan ke arah 3260 seperti itu. Akan ke arah 3260. Tergantung bandar yang baru ini sanggup enggak untuk menaikkan harga. Seberapa kuat bandar yang baru ini seperti itu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Om Ben sendiri pribadi kemarin membeli di ARB di 3550 seperti itu ya. Di 3550 ada support psikologis di 3500 dengan harapan karena bidnya tebel, besok Selasa pagi bisa segera kembali ke atas 3650 seperti itu ya. Jadi karena bantingan kamar gelap, terakhir Om Ben lihat tuh sebelum closing tuh di harga 3700-an. Kemudian setelah closing di harga ARB 3550. Jadi Om Ben berharap ada gap up besok untuk kembali ke 3650 ke atas ya. Itu untuk JSMR. Jadi bedanya itu ya, JSMR ada sopir yang nahan. Nah, kemudian untuk ini BBRI ya, kita lihat BBRI. Ini BBRI secara luar biasa. Ini garis biru ini adalah garis tren yang terbentuk selama 11 tahun yang pernah Om Ben bahas di video sebelumnya juga ya, bagaimana BBRI jebol ya dari trend line ya selama 11 tahun. Tapi secara luar biasa, secara 2 minggu ini dia kembali ke atas lagi dengan volume yang besar. Ini menarik sekali buat BBRI. Jadi BBRI sudah kembali ke uptrendnya ya,
sudah kembali ke fase uptrendnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di chart daily-nya, ada sekarang di 2950, ada resist di sekitar 2980 atau 3000 seperti itu ya. Lalu kemudian ada di 3140 dan 3340 ya. Kemudian lihat untuk BBRI ini selama bandarnya masih mengkoleksi, masih akum, dan harganya bisa bertahan di atas 3000 dan dijaga di atas 3000, ini sinyal yang sangat baik sekali buat BBRI ya. Tapi buat teman-teman yang belum punya, perhatikan karena memang BBRI ini inflow-nya sangat besar sekali. Kemarin masuk 1,28 triliun untuk BBRI asingnya ya. Dan asing dengan masa segede itu mereka punya pertimbangan tersendiri. Jadi BBRI ini layak dipantau untuk saat ini. Tapi waspada saja kalau BBRI itu tidak kuat ya. Artinya kalau dia tidak berhasil bertahan di atas 3000 seperti itu, ini ada zona koreksi di 2800 dan 2580. Jadi waspada kalau misalnya dia mentok seperti ini lalu turun ya. Itu sangat waspada sekali. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan pernah kejar harga. Untuk bank itu sebenarnya masih cukup rawan ya secara sektoralnya. Cuman kalau untuk trader-trader yang memanfaatkan momentum jangka pendek, bisa dipantau ini BBRI dan BTPS ya. Saya pengen kasih bocoran sekalian ya. Dua saham perbankan itu bisa dipantau. Tapi kalau sampai ada koreksi, apalagi dengan buangan yang besar, teman-teman harus hati-hati seperti itu. Kalau sudah cuan bagaimana? Seperti biasa Om Ben bilang, pasang trailing stop aja. Jadi itu prinsipnya Om Ben. Kalau sudah cuan ya santai aja, pasang trailing stop. Kalau memang takut ya boleh jual sebagian lah, sisanya pasang trailing stop aja. Karena kita jangan membatasi cuan, tapi kita membatasi resiko untuk modal kita ya. Itu untuk BBRI ya. Satu lagi Om Ben akan bahas bentar soal PTBA. Sebentar Om Ben lupa masukkan untuk chartnya. Om Ben masukkan dulu ya PTBA. Oke, ini sudah masuk. Oke, ini chart dari PTBA ya. PTBA secara MA terlihat dia masih ada penahannya ya. Penahannya MA 10 nya memang sudah jebol. MA 10 itu ada di 1949, sedang harganya di 1945 ya, 1945. Jadi memang sudah jebol, tapi masih dekat-dekat aja. Kemudian MA 50 nya ada di 1923. Jadi memang kunci dari PTBA itu untuk trader jangka pendek aman tuh memang di ini ya, di MA, area MA ini ya. Kemudian secara support resistance juga. Nah, candlenya benar-benar luar biasa. Tapi Om Ben melihat sama yang menarik, PTBA ini waktu akhir sesi juga diborong oleh bandar. Jadi masih ada kemungkinan untuk dia naik, apalagi mengingat ada faktor dividen ya. Kedepannya bulan Juni mungkin ada RUPS, rapat umum pemegang saham PTBA. Nah, Om Ben sih melihat so far PTBA juga masih menarik selama dia bisa kembali di atas 2000 seperti itu ya. Karena yang kemarin bantingannya dari 2000-an ke 1945, ARB mendadak. Om Ben berharap dia bisa kembali ke harga 2000 seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau beli, risknya ada di 1800 ya. Kalau dilihat dari sini supportnya di 1800. Tapi Om Ben melihat ada area buy di 1870, 1900. Jadi kalian bisa beli di sini sebagian, kalian bisa beli di sini sebagian ya. Jadi ingat dibagi money manajemennya, jangan sampai kalian sangkut tapi sudah 100% dari porsi. Itu sangat merepotkan sekali dan tidak memberikan pilihan untuk apa-apa kecuali menunggu atau cut loss seperti itu ya. Jadi itu PTBA dan JSMR. Om Ben masih lihat ini dua saham yang cukup menarik ya.
Nah, ada juga kemarin Om Ben baca yang bertanya itu kan MSCI, Morgan Stanley, punyanya broker MS. Kenapa yang jualan adalah CS ya kemarin ya. Kalau kalian baca di komen ada yang bertanyakan seperti itu. Nah, Om Ben pun sudah sempat mengkonfirmasi ke seorang teman yang bekerja di money investment ya, manajemen investasi juga, bahwa memang ada kemungkinan memang bisa. Jadi untuk jadi broker MS yang rilis produk ini, tetapi memang yang jual broker CS, Credit Suisse, seperti itu ya. Ada beda broker. Itu masih sangat mungkin sekali. Karena sama seperti di Indonesia pun, misalnya ada broker yang reksadana yang membuat itu produknya dari Sinarmas gitu, seperti itu ya. Tidak harus memakai broker Sinarmas untuk melakukan penjualan atau pembelian. Jadi memang apa yang merilis produknya itu adalah Sinarmas, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia mengorder ke broker CS. Jadi bisa jadi MS adalah aset manajemennya, tapi ngordernya pakai Credit Suisse. Itu sangat mungkin sekali. Jadi Om Ben juga meyakinkan dulu, tanya kepada teman yang di manajemen investasi seperti itu, yang bekerja di sebuah perusahaan seperti itu. Jadi memang sangat mungkin sekali. Jadi untuk perpindahan, bukan pindah ya, jadi memang produknya MSCI tapi dia memakai broker Credit Suisse, seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan memang CS yang jualan. Jadi memang ini yang terjadi selama Jumat itu adalah rebalancing porto, seperti itu. Jadi teman-teman kembali ya, tidak perlu panik. Teman-teman harus punya yang namanya trading plan secara blueprint ya. Blueprintnya bagaimana, arahnya, trennya bagaimana. Karena kejadian-kejadian yang di luar dugaan seperti ini mereka harus keluar, harus menarik dananya itu jika memang masih ada bandar yang menggantikan, ada pergantian sopir, itu tidak menutup kemungkinan akan blueprintnya dan trennya tetap berjalan seperti sedia kala, seperti itu. Jadi makanya teman-teman harus memiliki trading plan. Om Ben sendiri di komunitas PPC ini selalu mengajarkan kita harus menghitung manajemen risiko. Jadi kalau memang sangkut di atas, dilihat sangkutnya itu bagaimana. Jadi ada bisa diselamatkan atau memang tidak bisa diselamatkan, harus cut loss, seperti itu ya. Jadi ada batasan-batasannya yang harus diukur. Ada manajemen risiko dulu, seperti itu. Jika sudah cuan, bagaimana, itu juga ada aturannya. Karena biasanya orang kalau merah itu berani nahan, berani hold, kalau sudah hijau langsung lepas ya. Mungkin baca di salah satu grup ada dulu seorang yang punya SMGR di average 6.500, seperti itu ya. Waktu itu MSGR semen, ini perusahaan semen ini SMGR masih 6.500, kemudian di bawah ARB di 5.800-an. Nah, besoknya ketika ditarik naik ke atas ya, ditarik naik arah waktu itu ke 6.950-an, teman ini sudah jual, seperti itu. Jadi, dan kita lihat sekarang SMGR ada di 9.800. Artinya apa? Artinya orang memang kecenderungannya berani nahan merah tapi tidak berani nahan hijau. Nah, di komunitas PPC ini Om Ben selalu ajarkan penggunaan yang namanya trailing stop. Bagaimana trailing stop itu mengawal dari cuan kita. Artinya kita membatasi risiko, membatasi loss, tapi kita selalu konsepnya adalah tidak pernah membatasi cuan dengan cara trailing stop. Memang kita tidak akan bisa dapat harga jual terbaik ya di atas ya. Kecuali memang teman-teman lihat ada resist, teman-teman buang sebagian, sisanya pakai trailing stop itu juga bisa. Tapi kalau murni pakai trailing stop itu memang kita mencari kemungkinan harga untuk naik lagi, seperti itu. Jika momentumnya masih ada, kenapa kita harus jual? Pertanyaannya seperti itu ya. Jadi itu, kalau dari Om Ben sendiri pribadi, memang dalam trading psikologi harus nomor satu. Makanya itu membuat teman-teman di sini, saya ajak, Om Ben ajak, yuk masuk ke komunitas PPC. Buat teman-teman yang tidak punya mentor, yang tidak punya komunitas, yuk join, kita share bersama-sama. Kalau teman-teman cocok di PPC, teman-teman bisa join ke premiumnya. Di sana akan ada banyak tim, banyak mentor-mentor yang lain,
memberikan insight, memberikan stock pick, dan tak lupa juga memberikan edukasi-edukasi tentang technical analisa, edukasi-edukasi dasar soal psikologis, bagaimana menggunakan OLT. Bahkan kita ngajarin sampai penggunaan OLT dasar ya. Ada teman-teman yang pakai broker ini, semuanya Philip, Mirai Asset, iPod dan lain sebagainya. Banyak ya. Jadi kita akan cari tahu untuk membantu teman-teman bagaimana memasang trailing stop, memasang stop loss seperti itu ya. Jadi kita grup kita ini memang lebih konsen untuk edukasi ke teman-teman trader seperti itu. Jadi supaya teman-teman ngerti di dunia trading ini kalian harus bertindak seperti apa. Beli jangan pakai feeling seperti judi ya. Jadi dan jangan kita pakai ilmu halusinasi ya, halu ya. Jadi wah ini harapannya seperti ini, jangan juga pakai ilmu harapan karena harapan selalu mengecewakan, rata-rata seperti itu. Jadi kalau tidak sesuai harapan bagaimana? Jadi kita punya trading plan dan lain sebagainya. Juga teman-teman bisa konsultasi porto kalian ya. So far sampai saat ini Om Ben cukup pusing, banyak yang masuk dengan portonya, tapi ya sudah, itu memang tugas Om Ben untuk membantu ya. Jadi untuk konsultasi porto itu cukup padat. Jadi selama liburan ini Om Ben lembur terus untuk bantu teman-teman menyelesaikan porto-portonya, untuk memberikan masukan-masukan ya. Karena memang kebanyakan beli di harga atas dengan tanpa dasar analisa yang baik, dan ikut-ikutan teman, mungkin bahkan juga pakai feeling belinya. Nah teman-teman di sini yang mendengarkan video ini, Om Ben ajak jangan pernah beli saham pakai feeling, analisa. Kalian harus ngerti analisanya. Bagaimana analisanya? Ya kalian belajar. Bagaimana belajarnya? Salah satunya bisa di komunitas PPC ini ya. Oke, untuk video hari ini sekian dulu. Besok Om Ben akan berikan video lagi untuk beberapa saham yang menarik di seminggu ke depan ya. Jadi tetap stay tune di channel komunitas PPC ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, nyalakan lonceng, dan share channel ini jika berguna. Tak ada yang tak retak, tak ada analisa yang sempurna, yang semua sudah mirip market sendiri. Bersama Om Ben di komunitas PPC. Sampai jumpa lagi dan salam cuan.